Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Fikri Fadila dan dua teman saya, Ahmed Dwi Amarus dan Muhammad Yusuful Alfasyada. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar psikologi pendidikan. Untuk materi pertama langsung kepada teman saya Mas Ahmed. Silakan Mas Ahmed. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat dan definisi psikologi pendidikan. Yang pertama adalah hakikat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah bagian dari psikologi khusus yang membahas penerapan prinsip dan metode psikologi untuk mengkaji perkembangan, belajar, motivasi, pembelajaran, penilaian, dan isu-isu terkait lainnya yang mempengaruhi interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, ada definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran di dalam ruang lingkup pendidikan. Psikologi pendidikan biasanya berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang. Psikologi pendidikan juga biasanya terfokus pada subbab kelompok-kelompok anak, seperti kelompok anak-anak yang berbakat dan kelompok anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang historis psikologi pendidikan. Eh, Pertama, psikologi pendidikan ada pada tahun 5 abad kelima sebelum Masehi. Ada ahli psikologi pendidikan yang bernama Demokritus. Demokritus ini menulis tentang manfaat-manfaat tindakan oleh sekolah dan pengaruh lingkungan rumah pada keberhasilan belajar individu. Ia berpendapat bahwa dua lingkungan ini, yaitu sekolah dan juga rumah, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi peserta didik dalam keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Selanjutnya, kita beralih ke abad 4 sebelum Masehi. Pada abad keempat sebelum Masehi, Plato dan Aristoteles berdiskusi mengenai berbagai topik ilmu psikologi pendidikan. Topik-topik yang mereka bahas antara lain adalah bentuk-bentuk karakter yang baik bagi peserta didik, kemungkinan-kemungkinan dan keterbatasan pendidikan moral, lalu ada peranan dari guru, lalu ada relasi antara guru dan siswa, lalu juga ada jenis-jenis pendidikan yang sesuai berdasarkan perbedaan-perbedaan pada peserta didik. Selanjutnya kita beranjak ke tahun 1600 sudah Masehi. Pada tahun ini, Johann Amos Comenius, yang tokoh yang berasal dari Republik Ceko, menjelaskan bahwa ilmu psikologi pendidikan memiliki topik dan tujuan. Salah satunya adalah pembelajaran harus menarik perhatian anak agar pembelajaran tersebut dapat dimengerti. Pembelajaran tersebut diharuskan atau lebih baik menggunakan alat peraga sehingga anak dapat mengamati, mengalami, dan menyelidiki sesuatu atau fenomena. Eh, Sekarang kita beranjak ke tahun 1700 sesudah Masehi. Pada tahun ini, J.J. Rousseau menerangkan bahwa ilmu psikologi dalam pendidikan memiliki tujuan yang penting. Tujuan dari psikologi pendidikan ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut J.J. Rousseau, tujuan psikologi pendidikan ini adalah menjadi panduan bagi orang dewasa untuk membantu anak atau peserta didik berkembang. Lalu, psikologi pendidikan menjadi bekal bagi para pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang kejiwaan dari para peserta didik. Selanjutnya, pada tahun 1890, ada tokoh yang bernama William James. William James di sini menerbitkan buku yang berjudul Principles of Psychology. Kemudian ia memberikan kuliah atau diskusi bertajuk Talk to Teacher. Di dalam diskusinya itu, dia membahas mengenai aplikasi psikologi pendidikan untuk mendidik anak. Dia menekankan pentingnya proses belajar mengajar di kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan yang terkandung di dalam banyak aspek dan teori ilmu psikologi pada umumnya. Beliau juga merekomendasikan tujuan mengajar pada titik yang lebih tinggi dari pengetahuan dan pemahaman anak, yaitu tujuan pendidikan untuk memperluas cakrawala dan pemikiran anak melalui psikologi pendidikan. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya ialah ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini membahas apa saja sih? Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan
ialah mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Manusia terlibat dalam proses pendidikan tersebut diantaranya adanya guru dan murid itu sendiri. Maka dalam psikologi pendidikan yang dibahas yaitu tingkah laku murid yang berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Akan tetapi, apabila bertanya ruang lingkup psikologi pendidikan yang lebih mendalam lagi, dalam artian tentang apa saja yang dibicarakan oleh psikologi pendidikan tersebut, jadi terdapat ruang lingkup yang luas. Selain membahas proses belajar, tapi membahas juga tentang perkembangan, lingkungan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lain-lain. Adapun di antara tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup psikologi pendidikan, yang di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama, pengetahuan ruang lingkup, tujuan pelajarinya, dan sejarah psikologi pendidikan. Yang kedua, lingkungan fisik dan psikologis, dalam artian kondisi lingkungan yang tampak secara luar, begitupun pada bagian dalamnya berupa perasaan atau emosi yang terbentuk. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Faktor-faktor di sini bisa berupa ketersediaannya sarana dan prasarana, kesiapan mental dari pengajar dan juga murid, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, psikologi pendidikan juga mencakup pada perkembangan dari murid. Di sini, psikologi pendidikan membahas tentang perkembangan yang terjadi pada murid pada setiap waktunya, dengan tujuan untuk mengetahui atau memonitor setiap perkembangan dari setiap murid yang ada. Hal ini tak luput pada selanjutnya, yaitu proses tingkah laku individu. Psikologi pendidikan juga mengawasi tingkah laku setiap individu yang akan digunakan untuk mempertimbangkan seorang guru dalam proses memberikan pengetahuan yang baru. Yang terakhir adalah hakikat dan ruang lingkup belajar. Di sini, psikologi pendidikan akan membahas tentang tindakan yang diberikan oleh guru kepada siswa dengan berbagai macam usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada dengan menyesuaikan pertumbuhan jasmani dan mental dari anak didik. Selanjutnya adalah peran dari psikologi pendidikan. Psikologi dalam pendidikan bertujuan untuk memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologis, serta meneliti faktor-faktor manusia dalam proses pendidikan dan dalam situasi proses belajar mengajar. Lalu, kontribusi psikologi dalam pendidikan itu apa sih teman-teman? Nah, yang pertama itu kita dapat memahami perbedaan siswa secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui, siswa terdapat berbagai macam latar belakang dan kepribadiannya pun berbeda-beda. Maka dari itu tujuan dari psikologi pendidikan ini agar kita dapat memahami para siswa masing-masing pribadinya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah suasana belajar semakin kondusif. Dengan memahami pribadi para siswa, maka kita akan lebih mudah untuk mengontrol kondisi kelas pada saat nanti. Lalu yang selanjutnya adalah menciptakan bimbingan untuk siswa. Dengan kita mengetahui pribadi siswa masing-masing dan kedekatan kita dengan siswa, maka kita akan mengetahui masalah-masalah yang ditemukan para siswa dan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya seperti masalah finansial yang dimiliki oleh siswa yang menghambat kinerja belajarnya, maka kita bisa memperbaiki dengan psikologi pendidikan. Lalu selanjutnya adalah terdapat evaluasi pembelajaran. Dengan kita melakukan psikologi dalam pendidikan ini, kita dapat mengetahui evaluasi setelah kita memberikan materi kepada teman-teman atau siswa semuanya. Dengan kita memberikan evaluasi, maka pembelajaran di pertemuan selanjutnya akan lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah motivasi belajar siswa. Dengan kita memahami psikologi dan menerapkannya dalam pendidikan, kita dapat memotivasi para siswa. Mengapa diperlukan psikologi? Karena dengan psikologi kita dapat melakukan motivasi dan kita tahu cara seperti apa yang harus dilakukan agar siswa menjadi terpecut kembali semangatnya dalam belajar dan berprestasi. Lalu selanjutnya adalah media belajar yang tepat.
Dengan memahami psikologi pada anak dan pendidikan, kita dapat tahu media seperti apa yang cocok diberikan untuk para siswa. Karena para siswa memiliki latar belakang dan kepribadian berbeda, maka media juga harus ditetapkan dan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan seperti apa. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah strategi pembelajaran yang tepat. Ini sama seperti sebelumnya. Dengan menerapkan konsep psikologi pendidikan, maka kita akan lebih tahu strategi belajar seperti apa yang cocok, dan dengan menerapkan strategi yang cocok, maka penyerapan materi akan lebih mudah didapatkan oleh siswa, dan siswa akan lebih memahami materi yang kita berikan. Lalu selanjutnya adalah menghindari penilaian yang subjektif. Dengan memahami psikologi pendidikan, maka kita akan lebih tahu penilaian-penilaian yang di luar nilai tulis siswa atau nilai tes. Kita tidak akan hanya mengetahui kemampuan siswa dari tesnya saja, tetapi dari luar itu semua. Seperti misalnya kepribadian anak tersebut, lalu proses belajarnya seperti apa. Dengan memahami psikologi ini, maka kita akan lebih mengetahui nilai-nilai lain di luar nilai tes. Lalu yang terakhir adalah membentuk karakter yang sesuai. Dengan memperdalam psikologi pendidikan dan menerapkannya dalam pembelajaran, maka kita akan bisa membentuk karakter para siswa seperti apa yang ingin kita tuju dan ingin kita terapkan kepada siswa. Dengan membentuk karakter yang baik dan sopan, maka siswa akan lebih mudah dalam mempelajari sesuatu dan akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah teman-teman, jadi setelah menyampaikan beberapa materi tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa psikologi pendidikan itu sangat penting dan harus diterapkan dalam pembelajaran kita nanti. Mengapa hal tersebut penting? Karena dengan psikologi pendidikan kita dapat mengetahui dan mempelajari problem atau masalah yang dimiliki siswa. Selain itu, dengan memahami psikologi pendidikan, kita juga dapat mengetahui strategi belajar dan media seperti apa yang cocok diterapkan kepada siswa nantinya. Dengan seperti itu, maka kita akan mempermudah proses pembelajaran yang akan kita lakukan nantinya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mohon maaf apabila kami terdapat beberapa kesalahan. Semoga kita dapat mengambil hal baik dari video ini dan tetap semangat untuk menjadi calon guru. Terima kasih.